Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel IQ Medica. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas secara ringkas mengenai materi nyeri kepala atau headache. Jadi headache itu terbagi dua, ada yang primary dan ada yang secondary headache. Nah, primary headache ini adalah nyeri kepala yang disebabkan oleh tanpa kelainan struktural. Nah, itulah yang akan kita coba bahas nanti. Dia terbagi beberapa, ada yang migrain, ada yang tension type headache, ada yang cluster. Sementara yang secondary headache ini itu yang memiliki ada kelainan struktural. Jadi contohnya di sini bisa kita gunakan dengan mnemonic SNOP. Jadi systemic, ada gangguan systemic sign, kemudian ada neurological symptom, kemudian onsetnya lebih daripada 50 tahun, kemudian lagi onset in thunderclap presentation, and pain-nya itu papillary edema atau positive tinnitus, positional provocation and precipitated by exercise. Itu untuk yang secondary. Nah, sekarang kita fokus ke yang primary headache, jadi yang tanpa kelainan struktural. Tanpa kelainan struktural di sini kita bagi tiga. Ada yang migrain, ada yang tension type headache, saya singkat dengan TTH, kemudian ada yang cluster. Oke, yang pertama adalah migrain. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 gambar. Perbedaannya yang pertama itu migrain. Jadi dia rasakan ada nyeri kepala sebelah di satu sisi saja ya. Kemudian dia khasnya dia rasakan seperti berdenyut. Nah, migrain ini biasanya dia berlangsung 4-72 jam. Kemudian teman-teman perlu tahu kenapa bisa timbul nyerinya itu. Dia disebabkan akibat adanya vasodilatasi pembuluh darah di ekstrakranial. Dia terbagi dua, ada yang common dan ada yang klasik. Nah, untuk yang common atau tanpa aura, yang klasik itu dengan aura. Cara hafalnya yang kita hafal itu yang klasik saja ya. Jadi kita ingat aura kasih, aura kasih, aura klasik. Jadi ini aura klasik, ingat aura kasih. Nah, jadi satu saja yang kita hafal. Kemudian teman-teman di sini perlu tahu aura itu seperti apa. Aura itu adalah dia contohnya seperti adanya kilatan cahaya dan telinga yang berdengung yang terjadi sebelum timbulnya nyeri kepala tadi, nyeri kepala sebelah yang tadi. Nah, di sini teman-teman perlu bedakan yang mana nyeri aura tadi dan yang mana fotofobia atau fonofobia. Jadi untuk fotofobia dan fonofobia dia tidak masuk ke dalam aura, dia masuk ke dalam tanpa aura atau common migraine. Dia bukan aura. Tapi kenapa fotofobia itu bisa bikin timbul nyeri kepala? Karena fotofobia pada migraine itu dia nyeri kepalanya disebabkan oleh adanya cahaya. Jadi cahaya yang masuk itu yang membuat terjadinya sensasi rasa silau, dan sehingga kalau terjadi rasa silau tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya nyeri kepala. Sementara kalau gejala aura dia bukan silau, tapi dia lihat seperti adanya kilatan cahaya atau bintik-bintik cahaya. Nah, itu yang pada aura. Jadi ingat ya, untuk fotofobia atau fonofobia dia masuknya di tanpa aura, dia tidak termasuk dalam aura. Oke, untuk mnemoniknya sendiri bisa pencetusnya itu bisa kita gunakan mnemonik coklat, jadinya coklat sendiri, kemudian oral kontrasepsi. Nah, ini biasanya kalau teman-teman nyanyi ke MPPD biasanya ditanyakan ada juga pengaruh kafein, jadi supporter yang sering begadang dia konsumsi kopi berlebihan. Kemudian ada alkohol, anxietas, kemudian travel, dan tentunya aktivitas yang berlebih. Kemudian selanjutnya tension type headache. Untuk tension type headache sendiri dia rasakan adanya nyeri tengkuk. Nah, di sini kita lihat gambarnya, dia rasakan adanya nyeri sekitar kepala atau di daerah sekitar leher yang sifatnya menekan atau mengikat. Nah, itu khas sekali pada tension type headache. Kemudian kenapa bisa terjadi? Itu diakibatkan oleh adanya spasme muskular perikranial. Jadi ada spasme otot ya. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa dia juga disebabkan akibat adanya hubungan dengan peningkatan stres. Jadi beban kerja yang berlebihan, stres psikis itu juga mempengaruhi ke tension type headache. Nah, kemudian yang terakhir adalah cluster. Nah, untuk cluster ini sendiri dia rasakan adanya nyeri di sekitar mata atau orbita. Sifatnya
dia ada rasa seperti tertusuk. Kemudian kenapa bisa timbul patofisiologi sendiri ini, dia masih belum diketahui sepenuhnya, tapi di sini disebutkan bahwa dia disebabkan oleh akibat adanya gangguan otonom yang bersifat ipsilateral. Artinya makanya kenapa pada pasien-pasien ini, karena ada gangguan eksitasi dari nervus 5, dirasakan ada gangguan otonom berupa injeksi konjungtiva, rinore, kongesti, ptosis, atau yang paling sering itu adalah lakrimasi. Nah, itu untuk klaster. Oke, kemudian kita masuk ini yang paling penting, tata laksananya. Jadi teman-teman perlu lihat apakah tata laksana ditanyakan abortif atau profilaksis. Sini saya bagi dua, abortif atau profilaksis. Nah, untuk migrain di sini bisa kita gunakan untuk abortifnya golongan triptan. Dalam hal ini sumatriptan 50-100 kita gunakan 2 kali 1, ataukah kita gunakan golongan ergotamin terapi. Kemudian untuk profilaksisnya sendiri bisa kita gunakan golongan beta blocker, dalam hal ini propanolol, ataukah kita gunakan amitriptilin. Nah, untuk profilaksisnya di sini migrain mirip ya dengan PTH dan Centepedets. Nah, di sini yang abortifnya yang agak beda sedikit, karena di tension type headache selain kita gunakan paracetamol yang 1000 mg, jadinya kalau di lapangan kita tersedia 500 ya berarti kita minumnya 2 tablet dong. Ataukah kita gunakan NSAID, PCT atau NSAID lainnya lagi, itu ditambahkan dengan kafein dosis tinggi. Nah, sampai kita lihat dosis kafeinnya sini 65 mg. Karena dari penelitian kafein ini bisa menurunkan gejala daripada tension type headache, kombinasi dari kafein dan PCT atau NSAID. Nah, kemudian yang terakhir adalah klaster. Nah, untuk klaster ini sendiri abortifnya teman-teman perlu lihat di sini, ini ada O2. Jadi abortifnya sendiri dia lebih ke pemberian oksigenase 100%. Nah, kalau di lapangan belum tersedia oksigen, bisa langsung kita berikan dengan sumatriptan. Tapi untuk first line-nya itu kita berikan oksigenase 100%. Kemudian untuk profilaksisnya bisa kita gunakan CCB yang golongan non dihidropyridin, contohnya verapamil atau diltiazem. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.